minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla bal tukrimunal yatim wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna ma yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Guys, tadi hafalan surat tugas dari Ustaz Jamila ya guys ya, guru ngaji. Kali ini aku mau bukan literasi. Mau baca 360 kisah keajaiban Al-Quran. Ini ya guys. Ini bukunya. Habis itu judulnya dari ceritanya itu seorang pemuda yang beriman. Aku baca ya guys ya. Khalifah Umar bin Khattab memerintah dengan adil. Suatu hari 3 pemuda masuk ke majelis Umar. Kami berdua saudara, ujar 2 orang pemuda itu. Ketika ayah bekerja di kebun, pemuda ini melukai ayahnya hingga meninggal. Sekarang kami membawa ia untuk diadili. Hukumlah sesuai hukum Allah. Umar mempersilahkan pemuda ketiga berbicara. Meskipun tidak ada saksi, tetapi Allah selalu hadir, ujarnya tenang. Aku sangat menyesal melakukan itu. Aku dari desa dan tiba di Madinah tadi pagi untuk berziarah ke makam Rasulullah. Di pinggir kota aku turun untuk berwudu. Kudaku makan pelepah kurma yang bergelantungan melewati tembok. Saat aku melihatnya, aku segera menarik kudaku menjauh. Saat itulah seorang laki-laki tua yang sedang marah mendekatiku. Ia membawa batu besar dan melemparkannya ke kepala kudaku. Kudaku langsung mati. Aku sangat menyayangi kudaku hingga aku marah. Ku ambil batu itu dan melemparnya kembali. Lelaki tua itu roboh dan meninggal. Khalifah Umar dan sahabat yang hadir kini mengerti persoalannya. Wahai Khalifah, lanjut pemuda itu. Jika aku ingin melarikan diri, aku dapat saja melakukannya. Tetapi kemana? Jika aku tidak mendapatkan hukuman di dunia, di akhirat nanti aku akan mendapatkannya. Aku tidak bermaksud jahat, tetapi kenyataannya lelaki tua itu meninggal. Sekarang Tuhanlah yang berhak mengambil keputusan. Engkau harus menerima hukuman setimpal. Yang tadi itu Tuhanlah ya guys, kata Umar. Kalau begitu laksanakanlah, kata pemuda itu tenang. Namun aku mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan harta anak yatim bila anak tersebut telah cukup umur. Aku menyimpannya di dalam tanah dan tidak ada yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggali dan menyerahkannya kepada orang lain agar anak yatim itu tidak kehilangan haknya. Beri aku waktu 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini. Permintaanmu tidak dapat aku penuhi kecuali ada yang bersedia memberikan jaminan, putus Umar. Wahai Khalifah, aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Aku takut kepada Allah, yakinlah aku akan kembali. Pemuda itu lalu melihat para sahabat yang hadir, lalu menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana kalau sahabat ini menjadi jaminan bagiku? Tanpa ragu Abu Dzar menyetujui. Pergilah ke pemuda itu untuk menyelesaikan urusannya. 3 hari kemudian semua orang sudah berkumpul, tetapi pemuda itu tidak kunjung datang.
Para sahabat yang hadir mulai khawatir karena membayangkan Abu Dzar akan dihukum padahal ia tidak bersalah. Menjelang pergantian hari, barulah si pemuda datang. Ia berlari, wajahnya tampak lelah dan berdebu. Aku minta maaf telah membuat Anda khawatir, ujarnya pada Abu Dzar dengan terengah-engah. Ia lalu berpaling ke arah sahabat yang hadir. Orang yang beriman selalu menempati ucapannya. Orang yang tidak menepati janji adalah orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian? Apakah kalian berpikir bahwa aku akan menghilang hingga orang-orang akan berkata, orang Islam tidak lagi menempati janjinya sendiri. Orang-orang bertanya kepada Abu Dzar, apakah engkau sudah mengenal pemuda ini? Abu Dzar menggeleng, tidak, aku tidak bisa menolak ketika ia memintaku. Haruskah saya menjadi orang yang membuat orang lain berkata tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang tersisa di dalam Islam? Kedua orang bersaudara itu tersentuh dan berkata, apakah kami harus menjadi orang yang membuat orang berkata tidak ada lagi rasa belas kasihan dalam Islam? Mereka pun mencabut tuduhannya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34. Nah itu tadi guys. Nah itu guys, dua pemuda itu tekan melempar batu besar ke arah laki-laki ya guys ya. Nah mereka itu merasa bersalah dan menempati janjinya. Lah itu jadi laki-laki tua yang meninggal karena dilempar batu kena kepala. Berusaha menepati janjinya, kedua bersaudara itu sama kalau tidak dihukum di dunia, pasti Allah yang akan menghukum di akhirat. Itu nomor satu guys. Yang kedua adalah dua bersaudara itu tahu banget hukum Allah yang pasti dilakukan, nggak mungkin enggak gitu loh guys. Maksudnya pertanggungjawabanlah janjimu, karena kalau nggak dihukum di dunia pasti dihukum di akhirat. Ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari dijadikan jaminan oleh dua sahabat itu, dan tanpa menolak Abu Dzar Al-Ghifari langsung menerimanya. Lah sisi baiknya dari Abu Dzar Al-Ghifari itu mau dipanggil sahabat padahal belum mengenal dua laki-laki bersaudara itu loh guys, sisi baiknya. Karena nggak nahan, maksudnya gimana ya, nggak bisa nolak gitu loh guys Abu Dzar Al-Ghifari, karena baik hatinya guys, nggak jahat, mau aja ditolong, dan Abu Dzar mau aja tolong menolong karena Allah yang ngatur semuanya itu. Dan pemuda itu kembali lagi. Habis itu Abu Dzar Al-Ghifari tidak jadi dihukum. Itu guys. Oke guys, thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment please. Mohon maaf kalau ada salah-salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.